Surya Darmadi anak emas SBY, korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Di era Jokowi, Kejagung berhasil membongkar mega korupsi, merugikan negara 78 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atas nama RTR, periode 1999 sampai dengan 2008, secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan, yaitu PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, PT Sagrida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Dalam arti, Jaksa Agung Indonesia menghubungi Jaksa Agung di Singapura sana untuk menjelaskan siapa yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah buronan, yang bersangkutan adalah diduga melakukan tindak pidana, maka minta pengertiannya, minta kerjasamanya untuk melakukan ekstradisi kepada yang bersangkutan. Jadi, ini adalah satu momentum yang baik ya untuk menunjukkan komitmen penegakan hukum, pencarian para buronan korupsi misalnya, sampai dimanapun. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Surya Darmadi, pengusaha hitam dan licin, penjara hutan Kalimantan dan Riau, termasuk daftar pencarian orang atau DPO. Manusia kebal hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 12 Oktober tahun 2019. Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung Senin 1 Agustus 2022. Kejaksaan Agung dan KPK berkolaborasi mengusut kejahatan kehutanan dilakukan pengusaha kebal hukum di era SBY ini. Diketahui bahwa Surya Darmadi sendiri menggondol uang negara sebesar 54 triliun rupiah dan kabur ke Singapura. Kejaksaan Agung membekukan seluruh aset Surya Darmadi yang pernah menjadi anak emas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Pembekuan aset Surya Darmadi dilakukan sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Nilai itu menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara yang terbesar sepanjang sejarah aparat penegak hukum mengenai kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, ada juga kasus penyerobotan hutan lindung dan tanah adat masyarakat suku Dayak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang belum tersentuh. Diketahui bahwa PT Ceria Prima dan PT Ledo Lestari, perusahaan milik Surya Darmadi, menjadi dalam penyerobotan tanah milik masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ferbi Adriansyah, Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, pada Senin 1 Agustus 2022 mengungkapkan bahwa seluruh aset Surya Darmadi bakal dibekukan dan akan segera menelusuri keberadaan pengusaha korup tersebut ke Singapura. Dalam mengusut kejahatan Surya Darmadi di Provinsi Riau, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsyir Rahman, sebagai tersangka. Raja Tamsyir Rahman sendiri terbukti saat menjadi Bupati Indragiri Hilir tahun 1999 sampai tahun 2008, menerbitkan izin 37.095 hektar lahan sawit di kawasan hutan, sehingga membukakan pintu bagi Surya Darmadi untuk menyerobot hutan tanpa proses pelepasan kawasan terlebih dahulu dari Kementerian Perhutanan alias tidak mengantongi HGU. Bahkan, perusahaan Surya Darmadi diberikan izin untuk mendirikan PT Banyu Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Sagrida Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani. Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan Surya Darmadi tanpa izin pelepasan kawasan hutan
dari Kementerian Perhutanan. Dan juga yang paling parah, tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, PT Duta Palma Group sampai sekarang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apalagi diketahui PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Tentu hal ini termasuk pelanggaran pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Dengan demikian, akumulasi kejahatan yang dilakukan Surya Darmadi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai 78 triliun rupiah. Wow, nominalnya jauh lebih besar ketimbang tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri yang mencapai 22,7 triliun rupiah. Ya elah, entah gimana lagi kondisi Pepo saat ini ketika mendengar anak buahnya satu persatu mempermalukannya. Mungkin si Pepo lagi ngolesin balsem gelika di sekujur tubuhnya kali ya. Bagayung bersambut, nyatanya konspirasi hitam dinasti Cikeas yang menggurita satu persatu telah dikuliti Jokowi. Dari korupsi klasteri hingga mafia sawit pun Jokowi gilas tanpa ampun. Pastinya si Pepo makin meradang karena muka karetnya makin luntur seiring jajaran kolega dan anak buahnya diciduk Kejagung dan KPK. Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat tak lebih dari partai ternak koruptor hingga 44 BUMN pun diobral ke asing semasa kekuasaannya. Tapi waktu memiliki batasnya dan kejayaan pun memiliki masanya. Menariknya, seiring berjalannya waktu, kejayaan dinasti Cikeas kian merapuh. Tak pelak seperti mafia sawit Surya Darmadi selaku pengusaha hitam sempurna yang peralat TNI dan Polri untuk menindas masyarakat pun ikut terseret karma kejahatannya. Kejahatan kehutanan Surya Darmadi yang setara dengan 10 kali APBD Provinsi Kalimantan Barat akhirnya terbongkar dan bakal diadili seadil-adilnya di rezim Jokowi. Dan kali ini saya setuju dengan semboyan mahasiswa yang menyerukan rezim bebek lumpuh. Lebih tepatnya bukan pada pemerintahan Jokowi, melainkan posisi itu patut disandingkan dinasti SBY. Ya begitulah ceritanya, si rezim bebek lumpuh. Bagaimana menurut Anda?